Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Pembahasan video kali ini adalah yang menarik lagi teman-teman. Dimana kemarin ada kejadian Sugi Nur Suro itu melakukan pengajian di Malang. Akan tetapi di tengah acara mereka itu tiba-tiba ada sekelompok masyarakat yang membubarkan mereka. Udah enak masyarakat dengan kelompok ini teman-teman ya. Harusnya kan di pengajian itu yang disampaikan adalah sesuatu yang menyejukkan, sesuatu yang membangun masyarakat dari hal sisi spiritual, membangun sebuah dakwah untuk membawa para umat ini mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kemudian terimpartasi dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka itu diwujud nyatakan sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang dekat kepada Tuhan, ya terpancarlah dalam kehidupan sehari-hari berwarga dan bermasyarakat, di mana mereka itu saling peduli dengan satu dengan yang lain, membantu orang lain, beramal dan sebagainya. Itu kan tujuan bagaimana orang-orang mendekat ke Tuhan adalah untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik teman-teman. Ini Sugi Nur. Dalam setiap kesempatan dimanapun dia berada, pasti yang disampaikan adalah ujaran kebencian. Pasti yang dia akan sampaikan tentang apa? Ijazah. Tentang bagaimana hal-hal yang mengandung unsur untuk memecah belah masyarakat, untuk membuat masyarakat itu bukan semakin adem tapi semakin memiliki kebencian terhadap orang yang Sugi Nur dan kelompoknya ini benci teman-teman. Makanya mungkin masyarakat yang ikut pengajian mereka itu udah gerah dan jenuh dengan apa yang mereka lakukan ya. Bukannya untuk membawa umat mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan, tapi hanya untuk membawa semakin terjerumus, semakin jauh ya. Sugi Nur ini adalah orang yang berkedok agama tapi tujuannya bukan untuk sesuatu yang mulia, tapi sesuatu yang menjerumuskan orang-orang yang mendengarkan. Ya, terkiringlah opini, wow orang ini yang dikatakan benar, soalnya dia kan berjubah agamis dan sebagainya ya. Akhirnya masyarakat cerdas di Malang membubarkan mereka. Langsung dibawa lari si Sugi Nur. Kita lihat dulu pengakuan dari si Sugi Nur ini teman-teman. Dituduh mecah belah bangsa. Bahkan saya dipenjara 2 kali, 10 bulan dan 4 tahun. Bentar, kita ulang dulu. Dituduh menyebabkan belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya saya, Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa diundang untuk mengisi acara keagamaan. Jadi kami itu akan membahas acara keagamaan rihlah. Tapi acara itu direcokin, dibubarin, diganggu, dipersekusi, diintimidasi oleh orang, ya saya nggak tahu. Karena tadi saya langsung dilarikan ke kamar. Saya nggak sabar, saya harus hadapi sebenarnya. Tapi panitia membawa saya ke kamar. Yang muncul di otak saya itu, loh ini presidennya sudah ganti apa belum sih? Itu aja yang di otak saya nih. Karena dulu waktu rezim terkutuk laknatullah yang 10 tahun yang lalu, memang sering saya ini dituduh radikal, dituduh intoleran, dituduh mecah belah bangsa. Bahkan saya dipenjara 2 kali, 10 bulan dan 4 tahun. Itu dulu. Lah kok ini kok ada acara masih dibubarkan? Alasannya memecah belah bangsa, radikal, intoleran, masih bahasa yang dulu yang dipakai. Ini yang saya nggak habis pikir. Jadi supaya kebagian semua bicara ini, saya persingkat saja. Pak Kapolsek, Kapolres, Kapolda ya Jawa Timur ya, Kapolres Malang dan Pak Bupatinya. Karena ini di wilayah Sengkaling, kabupaten ya, kepada Pak Bupatinya dan terus tembus ke Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Sufmi Dasko, Pak Habibur Rahman, siapapun lah ya yang Anda nonton video ini gimana ini? Ada orang mau bikin acara pengajian, talkshow atau seminar atau apa, dibubarin, dituduh radikal, dituduh mecah belah bangsa. Ini kan nggak sehat untuk demokrasi ini, memecah belah bangsa. Bangsa mana yang saya belah? Hebat kita bisa mecah belah bangsa ini ya. Mecah belah kecamatan aja loh nggak bisa saya, apalagi di bangsa. Gimana menimbulkan apalah radikal yang mana? Radikal itu yang nyolong dana haji itu yang radikal. Gitu ya? Itu yang radikal. Kami ini enggak. Jadi Pak Prabowo tolong ditertibkan ya Pak Prabowo. Kalau Pak Kapolri saya nggak berharap, nggak mungkin sudah mengharap sama Pak Kapolri ini. Pak Prabowo, kami mau bikin acara pengajian, diganggu, direcokin, dituduh intoleran. Demi Allah saya nggak takut. Tapi kata Bang Edi, beliau tadi soalnya ikut terlibat debat tadi, dalil mereka itu
sudah kita patahkan semua. Tapi rupanya begitu mereka sudah nggak punya dalil, wes pokoknya gak entuk titik. Kan repot kalau gitu. Gus Nur khilafah. Khilafah itu apa? Khilafah itu hukum Islam, ya kan? Tapi oke lah, saya nggak akan bahas itu. Aku orang Malang, bermanfaat untuk Malang. Sekarang bangun masjid di Singosari. Apanya khilafah? Apanya radikal? Tolonglah ditertibkan ini. Pak Prabowo, Pak Prabowo. Saya tuh bangga ya sama arek-arek Malang ya teman-teman ya. Saya orang Malang. Bu saya Malang. Kemarin juga kita waktu berjumpa dengan Pak Jokowi, saya sempatkan antar ibu ke Malang dan jumpa dengan keluarga-keluarga saya yang di sana, teman-teman. Ya, bagaimana mereka melihat kedok seorang yang memakai sebuah acara pengajian sebagai kedok mereka untuk menyampaikan fitnah-fitnah yang mereka bangun kepada Pak Jokowi. Pasti yang akan mereka sampaikan di acara tersebut tidak lain yang tidak bukan adalah apa yang mereka lakukan hari ini, yaitu benar memecah belah sama anak bangsa. Ya, apa yang mereka timbulkan hari ini kan memicu sebuah polarisasi, teman-teman. Hadirnya dua kubu, ya, hadirnya kelompok-kelompok yang akhirnya itu berbeda paham karena penggiringan opini yang mereka sampaikan ini, ya. Ya, pasti dia salahkan Pak Jokowi, teman-teman ya. Memakai kedok agama. Yang pertama dia mengatakan kan ini kan pengajian. Ya, pengajian sih pengajian, nggak ada yang larang, bahkan itu adalah hal yang positif. Akan tetapi ketika sebuah acara agamis itu untuk membangun spiritual, untuk mengajak umat mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian itu dipakai sebagai kedok saja, sarananya saja, untuk mereka menyampaikan atau merecoki. Sebenarnya bukan orang-orang yang datang ke acara kalian yang merecoki. Kalian yang merecoki umat yang ada di situ dengan segala macam opini atau kebohongan yang kalian bangun. Ya, kalian yang merecoki masyarakat dengan segala macam kebohongan yang kalian pakai, berkedok dengan agama, berkedok dengan pengajian. Di sana ada Roy Suryo, Dr. Tifa katanya. Dibubarin. Good job masyarakat Malang, ya. Terbaik. Inilah masyarakat sudah mulai mempunyai kesadaran bahwa orang ini, jika ada kelompok ini terus berkeliaran, ya, merecoki masyarakat dengan apa yang mereka bangun hari ini di tengah-tengah publik, masyarakat sudah sadari bahwa negara ini nggak bakalan maju-maju. Coba kalian pikir, negara-negara yang lain itu sudah memikirkan inovasi-inovasi apa yang harus dilakukan untuk bangsa mereka, untuk memajukan kemanusiaan, untuk memajukan teknologi, untuk mempermudah manusia melakukan segala sesuatu dengan kecanggihan-kecanggihan yang hari ini sudah ditemukan. Indonesia tidak berkembang karena ada kelompok seperti ini yang bukan, mereka menyebut mereka ahli, tapi bukan mau meneliti atau menciptakan sesuatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Tapi yang mereka teliti adalah ijazah yang sudah terang benderang itu dipatahkan di Bareskrim, sudah terbukti identik, dan sebenarnya pembahasan soal ijazah palsu atau asli itu sudah terpatahkan. Tapi mereka terus membangun, meneliti, membuat buku. Bayangkan kalian pikir, buku yang mereka buat bukan untuk mencerdaskan, tapi untuk menambah kebencian masyarakat, teman-teman. Inilah ya, apalagi Sugi Nur ini mengatasnamakan diri adalah orang yang paham agama, ya, adalah orang yang dikatakan Gus, nggak tahu Gus dari mana, teman-teman ya. Lantas, pantaskah kita melihat ada seorang pemuka agama atau mengatakan dirinya itu orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Tuhan? Pantaskah kita melihat dia mengutuk-ngutuki pemerintahan Pak Jokowi? Ya, orang yang suka mengutuki itu energinya energi setan, ya. Soalnya apa? Sepantasnya kita itu melepaskan berkat. Sepantasnya kita mendoakan yang baik untuk bangsa, ya. Berkati orang lain, jangan mengutuki. Saya pikir semua orang beriman itu dalam kitab suci mereka masing-masing itu diajarkan untuk bagaimana kita memberkati, jangan mengutuki. Ya, berkatilah sesamamu. Ya, perkatakan hal-hal yang positif terhadap orang lain. Bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita pun kita diajarkan untuk berkatilah orang yang menganiaya kamu. Berkatilah orang yang menyakitimu. Berkatilah bangsa ini. Berkatilah dan doakan pemerintahan atas bangsamu. Ya,
Agar supaya ketika kita mendoakan pemerintahan ini, kita minta Tuhan buka siapa yang berlaku curang, berlaku serong atas bangsa ini. Kita minta kepada Tuhan agar supaya naikkan atau promosikan pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat Indonesia yang benar-benar sungguh hati mencintai rakyat dan ingin mengusahakan yang terbaik untuk rakyat, agar supaya Tuhan tunjukkan dan bukakan kepada masyarakat siapa yang munafik seperti mereka ini, teman-teman. Inilah suka mengutuk, ya, dan kemudian dia menyalahkan Pak Jokowi. Saya pikir rezim Jokowi kemarin, ya, ini sudah berganti. Tapi kenapa kami direcoki, kami dibubarkan, di mana demokrasi? Masyarakat sudah pintar, bro. Masyarakat tidak mau lagi bahwa di daerah mereka, ini khususnya di Malang ini, ada kelompok-kelompok yang mau memecah belah masyarakat yang ada di sana. Makanya tergeraklah hati masyarakat di sana untuk, yuk kita bubarkan. Ini nggak benar. Ini pasti apa yang mereka sampaikan di pengajian ini akan berkaitan dengan ijazah palsu. Akan memecah belah di sana. Akan merecoki masyarakat untuk masyarakat membenci Pak Jokowi. Untuk membenci keluarga Jokowi. Ya, inilah yang mereka lakukan pasti. Apalagi kalau di sana sudah ada Roy Suryo, sudah ada Tifa, pasti apa yang mereka sampaikan di pengajian tidak akan lepas dengan saya sudah mendapatkan ijazah Jokowi dari KPU. Pasti Roy Suryo akan berkata seperti itu. Pasti mengatakan kami tidak akan dipidana. Tunggu aja kau botak. Ya, inilah yang menjadi angin segar untuk kita semua, bahwa masyarakat dimanapun itu benar-benar jenuh. Apalagi belum selesai masalah ijazah Pak Jokowi. Roy Suryo, Rismo, dan Tifa ini sudah berarah ke Gibran. Tujuannya untuk memaksulkan Gibran. Kalian bayangkan, teman-teman. Ini sudah tidak berbau akademis lagi, tapi ini sudah politis. Sudah berbau politis, teman-teman. Makanya apa kecurigaan pengacara Pak Jokowi, kecurigaan masyarakat bahwa ini adalah agenda besar untuk mendowngrade reputasi politik keluarga Jokowi adalah benar. Karena semakin hari semakin terbukti. Dengan mereka mulai menunggangi isu ijazah Gibran, kemudian ujung-ujungnya Gibran harus dimaksulkan. Udah kebaca, bro. Gaya kalian udah kebaca. Makanya inilah, teman-teman, hal yang patut kita lawan. Dan masyarakat lawan. Dimanapun masyarakat, jika kalian mendengar kabar ada Sugi Nur, ada Roy Suryo, ada Tifa di daerah kalian yang memakai kedok agama, pengajian atau apa, teman-teman, bubarkan. Karena apa? Itu hanya kedok. Yang mereka sampaikan bukanlah suatu hal yang membangun spiritual masyarakat. Bukan hal yang mengajak masyarakat untuk bagaimana kita bisa berperilaku yang baik terhadap sesama. Bagaimana untuk kita beriman kepada Tuhan. Bagaimana kita untuk benar-benar menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perkataan. Tidak seperti itu. Bahkan mereka hanya akan mengajarkan hal-hal negatif. Bagaimana untuk membenci Jokowi. Bagaimana mereka akan bangun sehingga tercipta di pola pikir masyarakat bahwa Jokowi itu benar-benar memalsukan ijazahnya. Gibran pun sama. Mereka akan merecoki atau meracuni pikiran masyarakat, dan itu termasuk dengan pemecah belah bangsa. Dengar itu, Sugi Nur, ya. Oke, teman-teman, ya. Semoga kalian semua bisa mendapatkan informasi terbaru dari ini. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar bagaimana tentang pembahasan video kita kali ini. Pantaskah mereka dibubarkan? Bagaimana kalau mereka berkunjung di daerah kalian? Apakah kalian akan bubarkan? Itu pilihan kalian. Saya pamit dulu, see you on the next video, and God bless. Bye, guys.